Topik kita kali ini adalah mengenai laporan keuangan. Jika Anda adalah pengunjung channel saya yang tidak langsung berurusan dengan tugas saya sehari-hari sebagai pengajar dan Anda telah mengikuti video-video saya sebelumnya, mungkin timbul pertanyaan. Video kemarin membahas laporan arus kas, materinya agak tingkat advance, materinya agak rumit, dan sekarang yang akan saya sampaikan ini materi yang lebih basic, yang secara runtutan logika seharusnya disampaikan lebih dulu sebelum aktiva tetap, liabilitas, ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas. Oke, saya harus bilang kepada Anda sekalian bahwa recording dan publikasi yang saya lakukan itu tidak semata-mata ditujukan bagi halayak yang anonim, tapi ini terkait dengan tugas saya sehari-hari. Materi yang saya bahas sebelumnya dari mulai aset tetap, liabilitas, ekuitas pemegang saham, dan arus kas itu memang ditujukan bagi mahasiswa akuntansi semester 2 dan materi saya untuk mereka sudah berakhir pada pekan ini dan saya mendapatkan penugasan baru kali ini untuk mengajar materi akuntansi juga, tetapi pesertanya adalah peserta brevet pajak, peserta kursus pajak yang memang juga diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSUD, tempat saya bekerja. Karakteristiknya berbeda audiens saya kali ini. Sebagian mereka adalah para praktisi yang sudah bekerja di instansi atau di perusahaan. Kalau kemarin seragam masih polos dan lugu, kali ini lebih bervariasi. Mahasiswa juga banyak yang secara sukarela tidak diwajibkan mengikuti kursus pajak sebelum mereka lulus, tapi juga ada peserta dari non-mahasiswa. Dan mereka juga ada yang mungkin latar belakangnya bukan dari akuntansi. Kalau mau disetarakan dengan kurikulum reguler di perguruan tinggi, ya materi saya kali ini mungkin suitable-nya untuk pengantar akuntansi 1 atau untuk akuntansi yang diajarkan di semester 1, tetapi juga tidak sepenuhnya pas karena pendekatan saya sekarang ini lebih ke pendekatan dunia nyata yang mungkin tidak terlalu normatif ya. Dan yang jelas, saya akan berusaha untuk menyajikan materi kali ini sejelas mungkin, tapi juga sesederhana mungkin, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih umum, tidak hanya spesifik ke profesi akuntansi. Slide ini menyajikan komponen-komponen laporan keuangan, terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tapi di bagian kanan, saya juga menulis, tidak semua laporan yang ada di sebelah kiri itu harus ada dalam kenyataan. Yang mana yang harus disajikan, itu sebenarnya tergantung kepada ketentuan yang memintanya, atau peraturan yang memintanya, atau pihak yang memintanya. Yang mana yang harus ada dalam suatu situasi, itu tergantung kepada permintaan sebenarnya. Sebagai contoh, jika Anda adalah pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang meminta terutama mungkin lembaga keuangan, pihak perbankan, terutama sekali ketika Anda mengajukan pinjaman. Jika Anda adalah pengelola sebuah koperasi misalnya, laporan keuangan ini diminta oleh rapat anggota tahunan, di perseroan juga diminta di dalam rapat umum pemegang saham perseroan. Lebih jauh daripada itu, requirement standar akuntansi di Indonesia itu berjenjang. Mohon maaf ini saya akan menyampaikan beberapa istilah yang agak bahasa alien. Praktek akuntansi itu sebenarnya diatur oleh beberapa set standar akuntansi kalau di Indonesia. Untuk di sektor swasta, yang non-pemerintah ya, yang saya maksud, setidaknya ada 3 set standar akuntansi yang saat ini semuanya berlaku. Yang paling rumit adalah yang dikenal dengan istilah standar akuntansi keuangan atau SAK saja. Ini adalah standar akuntansi yang ketentuan-ketentuannya diadopsi dari standar pelaporan keuangan internasional. Pengaturan standar ini sangat ribet, rumit. Sebagai contoh misalnya nih, laporan laba rugi itu di sana disebut dengan istilah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selain 5 butir yang saya sebutkan di sini, di bawahnya catatan atas laporan keuangan masih ada satu item lagi. Namanya adalah informasi komparatif. Yang dimaksud sebenarnya adalah
bahwa laporan-laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan itu harus disajikan secara komparatif. Sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau Anda menyusun laporan keuangan untuk tahun buku 2001 misalnya, Anda juga harus menyertakan laporan keuangan tahun 2020. Jadi jika Anda menyajikan laporan keuangan untuk tahun 2020 misalnya, Anda juga harus menyertakan laporan keuangan tahun 2019. Standar akuntansi yang ada di bawahnya dikenal dengan istilah SAK etap. Jadi kalau yang paling rumit namanya SAK saja, yang agak sederhana, yang lebih sederhana namanya adalah SAK etap. Standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Mungkin perlu saya jelaskan lagi bahwa SAK yang rumit tadi, pangsa pasarnya sebenarnya sedikit sekali. SAK hanya diperuntukkan bagi perseroan-perseroan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Yang paling wajib untuk melaksanakan ketentuan SAK itu adalah lembaga keuangan dan perseroan-perseroan BUMN dan BUMN persero yang menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk perseroan-perseroan skala menengah dan kecil, Anda cukup menggunakan SAK etap. SAK etap tidak mengharuskan informasi secara komparatif, tetapi kelima laporan harus ada. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di dalam kelompok ini termasuk koperasi, perseroan-perseroan tertutup, bank perkreditan rakyat harus menyajikan laporan keuangannya berdasarkan SAK etap. Ditinjau dari segi perusahaan yang menggunakan SAK etap inilah justru yang paling banyak digunakan. Bukan SAK yang full tadi ya, karena kalau SAK yang full itu hanya diwajibkan untuk diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Dan terakhir, ada yang namanya SAK EMKM, Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah standar akuntansi yang jauh lebih sederhana, kerumitannya sepadan dengan materi akuntansi dasar. Yang diminta hanya laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga tidak banyak yang diminta. Lebih lanjut mengenai apa itu catatan atas laporan keuangan akan saya sampaikan di pertengahan materi, bukan di awal ini ya. Apa itu catatan atas laporan keuangan akan kita bahas nanti. Oke, di bagian kanan juga saya menulis bahwa penyampai laporan keuangan itu adalah pengelola, pengurus, atau manajemen. Dan sasaran informasinya adalah pihak luar. Ini yang sayangnya kadang mahasiswa akuntansi sendiri yang sudah mau lulus masih saja kebelinger. Mereka berpandangan bahwa laporan keuangan yang 5 ini dibuat oleh akuntan untuk pengambilan keputusan manajer. Dan dalam bayangan mereka juga yang namanya manajer itu adalah pengusaha sekaligus pemilik. Di sini saya harus mengatakan bahwa dalam kenyataannya hampir tidak ada usaha perseorangan yang membuat laporan keuangan tahunan secara rutin. Perseorangan yang membuat laporan keuangan itu adalah yang sangat kaya. Dan mereka itu membuat laporan keuangan juga karena apa? Karena diminta oleh instansi perpajakan. Karena diminta, dan mereka menyusun pembukuan itu juga bukan sukarela untuk pengambilan keputusan si orang kaya tadi, tapi lebih karena diminta oleh fiskus. Jadi intinya saya tegaskan sekali lagi, laporan keuangan ini bukan untuk pihak internal, bukan untuk si pengusaha, tetapi justru untuk pihak eksternal. Kalau Anda pernah sekali saja membaca laporan auditor independen, Anda akan menemukan sebuah rumusan kalimat yang menyatakan bahwa tanggung jawab laporan keuangan itu berada di pihak manajemen. Jadi dalam konteks ini, manajemenlah pihak yang melaporkan, dan sasarannya adalah para pemangku kepentingan. Tolong ya, jadi mulai sekarang buang jauh-jauh itu
pemahaman Anda yang kurang tepat mengenai posisi laporan keuangan. Posisi laporan keuangan itu adalah bahasa bisnis antara entitas yang direpresentasikan oleh manajemennya dengan para pemangku kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan yang paling menuntut adalah Fiskus, KPP, Direktorat Jenderal Pajak. Itulah yang mungkin Anda rasakan, pihak yang paling menuntut. Itulah sebabnya kenapa Anda mengikuti kursus pajak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman ini. Jadi khusus untuk mahasiswa saya, mulai sekarang saya meminta buanglah jauh-jauh pandangan Anda yang salah bahwa laporan keuangan itu digunakan untuk pengambilan keputusan manajer. Laporan keuangan itu adalah dokumen resmi, makanya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah financial statements. Pernyataan keuangan pihak manajemen kepada para pemangku kepentingan. Dan yang jelas, laporan keuangan ini turut dilampirkan di dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Oke, kita ulas satu persatu sekarang. Laporan laba rugi ini adalah laporan yang paling populer yang diminta oleh ketiga set standar yang saya sebutkan tadi. Ketika Anda mengajukan pinjaman kepada pihak perbankan, bisa jadi pihak perbankan, terutama analis kredit, meminta perhitungan laba rugi Anda selama satu periode. Pajak penghasilan, walaupun tidak dihitung secara langsung dari laporan laba rugi, tetapi dasarnya adalah laporan laba rugi. Nanti Anda akan mengenal ada istilah penghasilan neto fiskal dan penghasilan neto komersial. Penghasilan neto fiskal ini adalah dasar untuk penghitungan pajak penghasilan yang sumber utamanya adalah penghasilan neto komersial atau laba bersih yang kita kenal di sini. Ya. Jadi istilah laba bersih itu sinonim dengan penghasilan neto komersial di dalam SPT. Penghasilan neto komersial itu kemudian melalui koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif jadilah yang namanya penghasilan neto fiskal. Dikalikan tarif akan ketemulah pajak penghasilan yang terutang selama 1 tahun. Dalam praktek nama laporan laba rugi ini tidak selalu sama. Dalam praktek, nama laporan ini bisa beda-beda. Saya ambil contoh di koperasi. Sesuai dengan undang-undangnya, nama laporan laba rugi di koperasi itu adalah perhitungan sisa hasil usaha. Di yayasan dan organisasi nirlaba disebut laporan aktivitas. Sehingga yang disebut laba bersih itu kadang-kadang disebut sisa hasil usaha, kadang-kadang disebut sisa lebih, terutama kalau untuk organisasi nirlaba. Yang sangat penting untuk Anda pahami, terutama bagi Anda yang background-nya bukan akuntansi, bahwa penghasilan dan beban yang menjadi unsur-unsur penghitungan laba rugi itu tidak didasarkan kepada basis kas, melainkan didasarkan kepada basis akrual. Udah mulai rumit lagi nih kata-kata saya. Intinya begini, secara natural, karena Anda berbisnis itu sebenarnya untuk mencari uang, Anda biasanya mendefinisikan penghasilan itu sebagai pemasukan dan beban itu sebagai pengeluaran. Dalam akuntansi itu tidak sepenuhnya benar. Dasar akrual artinya adalah bahwa penghasilan dan beban itu dilaporkan dalam satu periode, misalnya 1 tahun, hanya yang benar-benar terjadi pada periode yang bersangkutan. Dan terjadinya penghasilan dan beban itu tidak selalu sama titik waktunya dengan saat diterima atau dikeluarkan kas. Di sini memang agak rumit ya, dan mungkin salah satu alasan kenapa profesi akuntansi itu terlahir adalah karena kerumitan yang ditimbulkan oleh dasar akrual ini. Saya kasih contoh saja dalam usaha perdagangan. Penghasilan dalam usaha perdagangan itu dianggap terjadi pada saat barang atau jasa diserahkan kepada customer. Jika misalnya customer bayarnya belakangan, maka saat pengakuan penghasilan itu adalah pada saat terlepas dari
apakah customer itu sudah bayar atau belum. Makanya dalam pengakuan pendapatan penjualan, yang pernah belajar akuntansi mungkin ingat bahwa ada jurnal yang debitnya itu piutang usaha, kreditnya adalah pendapatan penjualan. Yang artinya adalah apa? Kita gunakan saja contoh yang diilustrasikan di sini supaya lebih clear. Pada laporan laba rugi ini, pendapatan berjumlah 13.200.000. Dengan dasar akrual Anda harus sadar bahwa 13.200.000 itu belum tentu semuanya sudah diterima oleh perusahaan. Ada sebagian yang mungkin masih menjadi tagihan, tetapi poinnya adalah perusahaan sudah mendeliver barang atau jasanya. Jadi dalam kasus ini, pengakuan penghasilan itu lebih cepat daripada penerimaan kasnya. Dalam situasi lain, bisa berlaku sebaliknya. Uang muka sudah diterima dari customer, tetapi penghasilan belum dilaporkan. Sebagai contoh, uang muka yang diterima oleh airlines, oleh maskapai penerbangan. Ketika maskapai penerbangan itu menerima uang muka dari calon penumpang, dia tidak boleh mengakui uang masuk itu sebagai penghasilan. Alasannya adalah karena apa? Karena si penumpang belum memanfaatkan jasanya. Dia baru memberikan uang muka. Jadi kesannya jadi rumit kan ya. Yang belum bayar sudah diakui penghasilan, tapi yang sudah bayar malah jangan diakui sebagai penghasilan. Itulah poin dari pengakuan penghasilan yang didasarkan pada dasar akrual atau basis akrual. Pada sisi beban pun sama. Kalau di dalam contoh ini beban misalnya dilaporkan sejumlah 7.100.000, itu belum tentu identik dengan pengeluaran kas. Beban-beban tertentu mungkin belum dibayar, tetapi kita sudah mengakuinya. Sebagai contoh, beban gaji misalnya ya. Gaji itu biasanya dibayar pada awal bulan kalau di perusahaan. Padahal jasanya itu diberikan oleh karyawan pada bulan sebelumnya. Dalam kasus ini maka beban gajinya harus diakui pada bulan ketika si karyawan menyerahkan jasa. Hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Kita sudah membayar misalnya polis asuransi untuk 2 tahun. Tapi yang kita akui pada tahun sekarang misalnya, itu hanya separuhnya saja. Sama seperti tadi keblinger ya, yang belum dibayar sudah diakui sebagai beban, yang jelas-jelas sudah dibayar hanya diakui sebagai beban sebagian. Nah itu salah satu contoh dasar akrual. Di sisi penghasilan, 13.200.000 itu tidak identik dengan pemasukan. Di sisi beban, angka yang 7.100.000 itu tidak juga identik dengan pengeluaran. Berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan ini sederhana saja sebenarnya. Dalam istilah akuntansi, laporan ini hanya merekonsiliasi modal awal dengan modal akhir. Modal awal itu akan bertambah kalau dalam periode yang dilaporkan pemilik melakukan setoran lagi, atau kalau perusahaan mengalami laba bersih. Dan modal dalam satu periode akan berkurang ketika perusahaan membagikan dividen, atau kalau perusahaan mengalami rugi bersih, kebalikan dari laba bersih. Dalam contoh ini, modal awal periode 0 ya, karena diasumsikan bahwa usaha ini, kantor jasa akuntan Sabrina, itu baru beroperasi pada periode pertama. Sehingga investasi pemilik sejumlah 28 juta itu adalah transaksi pertama yang terkait dengan modal pemilik. Jika ini adalah laporan keuangan untuk bulan Juli, maka nanti pada bulan Agustus jumlah yang 32.900.000 itu akan menjadi modal awal. Modal pemilik per 1 Agustus itu akan berjumlah 32.900.000. Neraca zaman sekarang disebut juga dengan laporan posisi keuangan. Dan yang dimaksud dengan posisi keuangan sebenarnya adalah aset, kewajiban, dan modal. Atau kalau dalam bahasa planet yang saya kenalkan di sini adalah aset, liabilitas, ekuitas. Artinya sama itu, ya. Aset sama dengan harta, liabilitas sama dengan hutang, ekuitas sama dengan modal. Dan untuk memfamiliarkan Anda dengan
keterkaitan antar laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lain, Anda perhatikan di sini, modal pemilik sejumlah 32.900.000 ini adalah modal akhir yang dilaporkan di dalam laporan perubahan ekuitas. Jadi kalau kita flashback lagi ke slide-slide sebelumnya, laba bersih yang dihasilkan di dalam perhitungan laba rugi itu akan disajikan ulang di dalam laporan perubahan ekuitas. Dia menambah setoran modal dan modal awal. Hasil akhir dari laporan perubahan ekuitas, yaitu modal pemilik pada akhir periode, itu akan dilaporkan di neraca. Elemen-elemen laporan keuangan, aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, ini akan kita bahas lebih mendalam lagi nanti dalam materi analisis transaksi. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Ini laporan yang paling tidak populer, yang paling jarang diajarkan, dan yang mungkin paling tidak dikuasai oleh mahasiswa akuntansi sekalipun. Laporan arus kas ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa saldo kas naik atau saldo kas turun selama satu periode. Sayang sekali contoh ini kita terlalu sederhana, ya, karena perusahaan Sabrina ini, KJA Sabrina ini, baru didirikan sehingga saldo awalnya adalah 0. Selama 1 bulan, kas ini naik sejumlah 13.200.000 sehingga saldo akhir kas itu di dalam neraca berjumlah 13.200.000. Tapi poinnya semoga Anda bisa memahami bahwa yang dijelaskan di sini sebenarnya adalah selisih antara saldo awal dengan saldo akhir kas. Kita akan membahas ini nanti, ya, atau kalau Anda sudah terbiasa dengan materi akuntansi dasar, Anda bisa langsung menonton video-video yang saya publikasikan sebelumnya yang berkenaan dengan laporan arus kas. Dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jika waktu SMA atau mungkin waktu kuliah Anda pernah belajar akuntansi, timbul kesan mungkin ya, bahwa yang namanya laporan keuangan itu adalah ringkasan saldo akun-akun di dalam buku besar. Kas, saldo akhirnya berapa, piutang, saldo akhirnya berapa, persediaan, saldo akhirnya berapa, disajikanlah di neraca. Masing-masing penghasilan dan beban juga saldo akhirnya yang disajikan. Masing-masing pos penghasilan dan beban juga saldo akhirnya dilaporkan di laporan laba rugi. Pandangan ini juga harus mulai dikoreksi. Anda harus menyadari bahwa laporan keuangan itu adalah informasi. Sehingga dia tidak hanya mencakup saldo akhir dari akun-akun buku besar. Dalam akuntansi itu dikenal satu konsep namanya disclosure atau pengungkapan. Itu artinya informasi relevan yang berguna bagi pembaca laporan keuangan itu harus disajikan. Jika tidak bisa disajikan di dalam laporan-laporan keuangan utama, maka informasi relevan itu harus disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Secara spesifik, catatan atas laporan keuangan itu biasanya menyajikan diantaranya adalah status hukum perusahaan, didirikan kapan, akte pendiriannya, siapa notaris yang terlibat dalam akte pendirian, kemudian tempat kedudukannya di mana, bidang usahanya apa, itu disampaikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga biasanya menyajikan kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan. Apa itu kebijakan akuntansi? Akan saya jelaskan pada video selanjutnya atau pada bagian selanjutnya, bukan di sini ya. Dan yang berikutnya, catatan atas laporan keuangan ini juga berisi rincian dan penjelasan item-item atau pos-pos di dalam laporan keuangan. Misalnya saja piutang di dalam neraca jumlahnya berapa gitu, maka di dalam catatan atas laporan keuangan Anda akan menjelaskan paling tidak mutasinya. Piutang awal periode berapa, penambahannya berapa, pengurangannya berapa, hingga mencapai saldo akhir piutang. Kalau ada informasi yang penting, misalnya cadangan kerugian piutang, juga perlu diungkapkan. Dan yang perlu Anda pahami, catatan atas laporan keuangan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Makanya tadi disebutkan sebagai salah satu butir atau komponen laporan keuangan. Selain neraca, laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Oke, pada bagian akhir dari topik perdana ini, saya akan lebih memperjelas keterkaitan elemen-elemen dari laporan keuangan.
Ini adalah elemen neraca yang disebut dengan posisi keuangan. Persamaan ini lebih dikenal dengan istilah persamaan akuntansi. Mungkin sebagian dari Anda menganggap ini sepele ya, tidak penting. Tapi ini sebenarnya adalah framework atau kerangka kerja dari sistem pencatatan ganda atau sistem pencatatan berpasangan. Perumusan persamaan akuntansi seperti ini, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, dalam teori akuntansi dikenal dengan pendekatan entitas. Karena ini mengambil sudut pandang perusahaan. Bahwa aset yang dikendalikan oleh perusahaan itu pada dasarnya merupakan klaim dari dua pihak, yaitu liabilitas merupakan klaimnya kreditor dan ekuitas itu adalah klaimnya pemilik atau pemegang saham. Sekali lagi ini namanya konsep atau pendekatan entitas. Dengan tidak merusak kaidah matematisnya, persamaan akuntansi juga bisa dirumuskan dengan aset minus liabilitas sama dengan ekuitas. Yang menjadi penekanannya dalam rumusan ini adalah pemilik. Intinya, yang namanya pemilik dalam akuntansi itu adalah pemegang kepentingan residual. Penanggung risiko bisnis tertinggi, tetapi juga penerima manfaat terbesar jika perusahaan mengalami keuntungan. Meskipun ini tampak sepele atau mungkin tidak terlalu bermakna bagi Anda saat ini, tapi persamaan-persamaan ini sekali lagi saya tegaskan menjadi framework dari sistem pencatatan ganda yang dianut dalam akuntansi dasar akrual. Ekuitas sebenarnya terdiri dari 4 komponen, yaitu setoran modal dikurangi dividen ditambah penghasilan dikurangi beban. Dengan kata lain, yang namanya ekuitas itu nilainya atau jumlah rupiahnya akan bertambah ketika pemilik melakukan investasi tambahan misalnya, akan berkurang ketika pemilik menarik aset berupa dividen dari entitas, akan bertambah lagi ketika customer menyerahkan manfaat ekonomi berupa pembayaran atas barang dan jasa yang dijual oleh entitas, dan akan berkurang dengan timbulnya beban. Penghasilan dan beban ini sama dengan laba rugi. Oke, saya kira materi pertama kita cukup, dan walaupun sebagian di antara materi yang saya sampaikan ini mungkin belum sepenuhnya bisa Anda pahami, kita akan berjalan terus, dan kadang-kadang kalau dalam akuntansi itu dengan Anda terus maju, konsep-konsep di awal yang tidak terlalu dipahami itu akan menjadi semakin jelas.